Halo sahabat mistik Nusantara. Kembali lagi bersama kita dalam kisah kelam yang tersembunyi di balik gelapnya dunia gaib. Malam ini, kita akan memasuki bab baru dari legenda Batara Karang. Sosok yang memiliki kekuatan purba dan rahasia ilmu yang belum terungkap. Siapkan diri Anda, karena cerita ini lebih gelap, lebih dalam, dan lebih mengerikan dari cerita sebelumnya. Dalam legenda kuno Jawa pesisir, Batara Karang tidak selalu menjadi sosok raksasa yang menguasai karang dan bayangan. Dahulu ia adalah seorang manusia, seorang pemuda bernama Jalasena, anak seorang nelayan yang tinggal di kampung kecil dekat tebing curam. Jalasena terkenal keras hati, tidak takut badai, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap rahasia alam. Ketika ayahnya hilang ditelan ombak besar, Jalasena bersumpah untuk memahami kekuatan alam dan misteri gaib yang menyelimuti lautan. Ia berjalan jauh menuju Gunung Karang tempat seorang pertapa tua tinggal di sana. Ia bernama Empu Maranggai, seorang petapa dan guru sakti penjaga keseimbangan alam. Di sanalah perjalanan Jalasena berubah selamanya. Lokasinya di sebuah goa di tebing tinggi. Ombak menghantam dari bawah. Angin menderu. Jalasena berjalan ke dalam goa, melihat seorang kakek tua bermata tajam duduk bersila di atas batu dan ia menggunakan pakaian hitam. Jalasena. Guru. Empu Maranggai, aku datang dari jauh dan memohon ilmu kepadamu. Ajarkan aku cara memahami kekuatan laut dan karang. Ajarkan aku rahasia alam bagian terdalam, dari ilmu-ilmu gaib yang aku miliki. Saat itu usianya 14 tahun. Empu Maranggai tersenyum tipis. Ilmu itu bukan untuk orang yang datang dengan amarah atau dendam. Yang kau cari, wahai anak muda. Jalasena. Ayahku hilang ditelan badai empu. Aku ingin tahu apa yang merenggutnya. Aku ingin kuat dan sakti mandraguna. Agar tak ada lagi yang kusayangi hilang tanpa jawaban. Yang tidak jelas. Empu Maranggai. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membuatmu menjadi bagian dari kegelapan. Jika kau ingin belajar, kau harus meninggalkan amarahmu dahulu di depan mulut gua itu. Kau harus membuang semuanya. Jalasena terdiam, menunduk. Jalasena. Jika itu syaratnya, aku terima. Aku akan membuangnya. Empu Maranggai berdiri, tiba-tiba angin berhenti. Suara ombak mereda. Empu Maranggai. Sebelum kau mempelajari kekuatan ilmu, kau harus belajar mendengar. Jalasena. Mendengar apa, guru? Empu Maranggai. Mendengar suara karang, suara angin, suara hatimu sendiri. Karena musuh terbesarmu bukan badai di luar, tapi badai di dalam hatimu. Lalu Empu Maranggai berkata, baiklah pertama. Kau harus duduk bersila sambil menutup mata di atas batu karang itu. Empu Maranggai. Tutup matamu. Dengarkanlah olehmu, lalu. Terdengarlah suara angin, burung, hentakan ombak. Empu Maranggai. Apa yang kau dengar? Jalasena. Aku mendengar ombak, tapi berbeda. Ada bunyi berat, seperti batu-batu mengeluh. Empu Maranggai tersenyum. Itu suara karang. Kau baru saja mendengar napas bumi. Pelatihan berlangsung berhari-hari. Dan berminggu-minggu lamanya Jalasena mulai bisa merasakan perubahan. Lalu Empu Maranggai mengajak Jalasena berdiri di tebing yang rentan patah. Ia berdiri di sana sambil menyatukan dirinya dengan arus sekitar. Kata Empu Maranggai. Kekuatan karang bukan pada kerasnya, tetapi pada keteguhannya menghadapi ombak ribuan tahun lamanya. Lalu Jalasena berkata, Guru, bagaimana aku mempelajarinya? Empu Maranggai. Kau harus tirakat agar jiwamu menjadi seteguh karang, dan kau harus menghadapi ketakutanmu sendiri. Tiba-tiba tebing itu retak kecil. Jalasena hampir mundur dari lokasi tebing itu. Empu Maranggai berkata, jika kau mundur, karang akan menelanmu. Jika kau maju tanpa akal, laut akan merenggutmu dan menenggelamkanmu. Dan ingat satu hal, kekuatan sejati itu ada di tengah-tengah. Tidak lama kemudian Jalasena mengatur napasnya, dan ia menyeimbangkan langkahnya, dan retakan karang itu mendadak berhenti. Empu Maranggai. Bagus. Kau mulai faham. Dan belajar ilmu itu bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Isinya dari apa yang kau pelajari. Lokasinya saat itu di gua terdalam, gelap, lembab,
Hanya cahaya biru laut memantul dari celah kecil, di atasnya tebing tinggi yang langsung ke lautan. Empu Maranggai. Pelajaran terakhir, kau harus tirakat selama 13 tahun lamanya. Dan jalankan karena niatmu, serta kesucian hatimu. Dan saat itu Tuhan akan mengabulkan hajat dan keinginan kamu. Tentunya dengan proses, saat itu kau akan menghadapi bayanganmu sendiri. Jika kau menang, kau akan menjadi penjaga alam. Tapi jika kau kalah, tubuhmu akan hancur dan kau akan hilang seperti mereka yang tak kuat. Jalasena mengangguk. Baiklah, aku siap, kalau begitu guru. Lalu ia mulai tirakat, tak lama bayangannya sendiri muncul. Wujudnya berubah besar, hitam, bermata merah. Tiba-tiba bayangan itu bicara. Kau ingin kekuatan? Kau ingin jawabannya? Biarkan aku menggantikanmu dan biarkan amarahmu memimpin. Kata Jalasena. Tidak, aku ingin kekuatan itu untuk menjaga, bukan merusaknya. Bayangan hitam itu menyerang. Dan Jalasena jatuh. Empu Maranggai mengawasi dari jauh. Dan Empu Maranggai berbicara sambil memejamkan matanya. Ingatlah, yang kau lawan bukan kegelapan luar, tapi kegelapan dalam dirimu sendiri. Ia faham apa yang dibilang oleh gurunya, lalu Jalasena bangkit. Ia memeluk bayangan itu. Bayangan mereda, berubah menjadi cahaya hitam lembut, lalu menyatu dengan tubuhnya. Setelah 13 tahun lamanya. Lalu Empu Maranggai mendekat. Wajahnya berubah serius, lalu ia berkata, kau telah lulus menimba ilmu. Kau sudah melewati semua ujian-ujian itu, bangunlah dari tirakatmu Jalasena. Mulai hari ini, kau bukan lagi Jalasena, tapi sekarang. Kau adalah Sang Batara Karang, namamu kini Batara Samudra. Lalu Jalasena bangun dari tirakatnya, dan ia mencium tangan gurunya. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Ombak tinggi naik. Karang di bawah menyala-nyala samar. Jalasena, nama lain dari Batara Samudra, ia berkata, guru, saat aku tirakat, merasakan bumi, laut, angin, semuanya menyatu dengan diriku. Sekarang aku merasa memiliki kekuatan dahsyat dalam diriku, yang belum pernah aku alami sebelumnya. Lalu Empu Maranggai menjawabnya. Benar sekali. Kau telah memiliki kekuatan itu, tapi itu bukan kekuatan untuk kau pamerkan Batara Samudra, namun itu adalah titah untuk menjaga batas alam. Pesanku, jagalah manusia dari kegelapan, dan jagalah alam. Dari keserakahan manusia, kau harus memberantas angkara murka di muka bumi ini. Terima kasih guru, atas nasihatmu. Sekarang aku akan memenuhi tugasku, dan menjalankan perintahmu guru. Setelah bertahun-tahun lamanya ia menjaga wilayah pesisir pantai itu. Tidak lama kemudian, Jalasena wafat di usia tua. Saat itu usianya 120 tahun, ia memiliki ratusan pengikut, yaitu murid-murid yang setia kepadanya, dan kekuatan ilmunya saat itu tidak ada yang menandinginya. Ia memiliki kesaktian luar biasa, ia juga banyak membantu ribuan manusia yang tersesat dan teraniaya di zamannya. Di balik sunyi ombak, terdapat rahasia yang belum terungkap, rahasia ilmu tertua yang akan membuka kisah selanjutnya. Kisah tentang asal-muasal kekuatannya, tentang sumpah leluhur, dan tentang warisan gaib yang masih disembunyikan dari manusia biasa. Semua itu akan terjawab di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mistik Nusantara. Salam misteri. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.